Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 11 Kota Surakarta, Bapak Benediktus Muhammad Tika, Sarjana Seni Magister Seni, sekaligus selaku mentor pada kegiatan siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk memohon kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu, untuk kegiatan siang hari ini, penyaji materi kita adalah Bapak Galih Gulardi, Sarjana Pendidikan, yang akan memaparkan materi tentang aktualisasi nilai harmonis dan kolaboratif dalam pembelajaran senam irama untuk meningkatkan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa SMP Negeri 11 Kota Surakarta. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Galih Gulardi, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Izin, terima kasih Bu Ayu, izin Bapak Bimo serta Bapak Ibu guru yang hadir. Untuk siang hari ini saya Galih Gulardi akan memaparkan tentang hasil laporan orientasi saya selama di SMP Negeri 11 Surakarta. Waktu itu untuk saya sebelum datang ke sini ternyata belum ada program senam. Terus kemudian setelah saya datang ada program senam yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu. Ini adalah biodata saya secara singkat. Nama Galih Gulardi, nomor induknya 19910526 2024 211009. Berdinas di Kota Surakarta sejak SK turun di tahun 2024 untuk P3K-nya. Oke, next. Di sini ada 5 bab yang akan saya sampaikan untuk paparannya. Bab pertama pendahuluan nilai, bab kedua nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, bab 3 adalah nilai dan etika organisasi, bab 4 adalah intinya yaitu rencana dari saya sendiri sebagai P3K. Bab 5 adalah penutup. Nah ini foto kemarin Pak. Ya, foto kemarin kita foto bersama dulu. Ini yang bab pertama, latar belakang. Tadi sudah disampaikan untuk P3K atau PPPK adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian maksud dan tujuan untuk mengenal tugas dari fungsi ASN. Yang kedua, mengenal nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika dan dari instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Untuk waktu dan tempat seperti hari ini, yaitu kita angkatan pertama, saya sendiri angkatan pertama, untuk memulai orientasinya mulai dari tanggal 16 Mei kemarin sampai dengan tanggal 20 Juni untuk sekarang, tapi nanti terakhirnya yaitu tanggal Juli tanggal 10 Juli untuk batas
terakhirnya. Tempatnya kita berada di SMP Negeri 11 Surakarta. Oke, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Mewujudkan pemerintah Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas. Keempat, meningkatkan terakhir. Baik, yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat. Kelima, mengembangkan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan. Itu mati ya? Itu berarti nggak dicolok. Baik, bab ketiga masih tentang pemerintah Kota Surakarta. Di sini visi layanan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi layanan meningkatkan kesejahteraan dan perluasan layanan pendidikan bermutu dan paripurna. Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Baik, di sini sudah terpampang di depan ruang saya, kebetulan guru olahraga, jadi setiap kali kita bermain semuanya Pak Gali suruh untuk membaca visi SMP Negeri 11 Surakarta, yaitu beriman, berilmu, berkarakter, berbudaya, dan cinta lingkungan. Baik, rencana hasil kerja P3K. Ini saya sendiri Pak, untuk yang bab keempat, yaitu masuk ke materi. Saya mengangkat isu di sini yaitu kurangnya rasa percaya diri peserta didik pada pembelajaran senam berirama dalam pembelajaran SMP Negeri 11 Surakarta. Sebenarnya nggak hanya PJOK, yang lain pun juga sama mapelnya. Peserta didik kalau disuruh ke depan, maju ke depan itu isinya malu dan tidak mau, kurang pede. Kemudian makanya ini saya angkat untuk rencana saya di sini. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Jadi peserta didik zaman sekarang itu masa bodoh. Jadi temannya ada yang kesusahan, tidak mau tahu, entah nggak mau tahu atau tidak peduli atau tidak tahu. Antara itu sama semua kayak seperti itu. Yang ketiga, kita model pembelajarannya di sini saya mencoba untuk teman sebaya Pak. Jadi tidak mau saya mau frontal harus gini sering enggak. Jadi saya menasihati yang bisa terlebih dahulu, lalu menularkan kepada yang teman-temannya yang levelnya berada di bawahnya yang kurang-kurang tersebut. Ya ini tadi sama tadi isu yang diangkat adalah kurangnya rasa percaya diri dan interaksi sosial. Kemudian gagasan yang diangkat yaitu aktualisasi nilai harmonis dan kolaboratif. Di sini kenapa ada kata-kata yang agak susah ini, aktualisasi nilai harmonis dan kolaboratif. Kemudian yang penting ada harmonisnya itu Pak. Kita harus tidak perlu dengan kekerasan, kita harus dengan seperti anggap saudara sendiri atau teman sebaya. Karena saya pengalaman mengajar seperti itu, kalau kita otodidak harus gini harus ini, tidak. Makanya kalau Pak Gali kalau lewat itu selalu dipanggil Pak Gali kayak gitu. Kita anggap teman sebaya seperti kita jalani sehari-hari. Kemudian
Rencana kerja tahunan di sini tahapannya melaksanakan pembelajaran dan asesmen awal pembelajaran. Untuk senam berirama itu Pak, saya sendiri memulainya dari pembelajaran antar kelas, di kelas terlebih dahulu, kemudian baru kalau sudah hafal kita lakukan di lapangan yang bersama-sama tersebut. Tahapannya sudah membuat aktualisasi kegiatan diskusi. Biasanya untuk penghafalan Pak yang agak susah. Kalau untuk yang gerak motoriknya peserta didik di SMP Negeri 11 ini sudah oke semua untuk motoriknya, larinya ataupun keringetannya itu melebihi dari gurunya biasanya seperti itu. Kemudian melaksanakan aktualisasi. Di sini ada 5 tahap. Tahap pertama persepsi, kita persepsi memberikan pertanyaan. Kemudian tahap ketiga pendidik guru melakukan permainan kepada peserta didik. Tahap ketiga guru mengamati dan memilih peserta didik yang ini tadi Pak, yang kita anggap sudah bisa untuk menangkap apa yang kita inginkan, terus kita suruh untuk menularkan ke teman yang lain. Hasilnya siswa mudah memahami materinya seperti itu Pak. Untuk prosesnya kita ambil yang bagus terlebih dahulu, baru kita untuk sharing ke temannya yang masih kurang. Melakukan evaluasi aktualisasi tahap kegiatan, mengevaluasi pembelajaran. Kalau saya sendiri habis pembelajaran selalu kita evaluasi untuk evaluasi langsung di tempat untuk itu. Berikutnya rencana menengahnya Pak. Di sini ada, karena program dari saya kebetulan juga program dari pemerintah, yaitu 7 kebiasaan sehat ya, yang dicanangkan oleh Pak Prabowo di situ. Jadi tidak hanya makan gratis, ternyata peserta didik diwajibkan untuk berkeringat setiap hari. Berikutnya tahap kedua, di sini mengembangkan program yang lebih inovatif. Nanti dari senam berirama kita mencoba untuk senam aerobik Pak. Jadi tidak harus menghafalkan, jadi langsung spontan. Membuat tahap ketiga nanti secara bertahap membuat media pembelajaran. Jadi kita nanti bisa membuat lebih inovasi lagi. Tahun keempat mempraktikkan model pembelajaran inovatif. Sama kita membuat yang lebih bagus lagi dari tahun kemarin. Memulai penerapan model pembelajaran dan media inovatif dalam materi PJOK. Baik, penutup kesimpulan setelah baru 2 tahun di sini kita sudah ada kesimpulan meningkatkan rasa percaya diri sudah mulai tampak, walaupun itu yang kita pilih dulu Pak, yang tampil ke depan itu yaitu anggota-anggota OSIS yang sudah percaya diri, sudah bagus. Nanti sambil berjalan kita akan atur sesuai kelasnya untuk memimpin ke depan. Begitu untuk laporan dari saya. Kemudian mungkin saran dari saya Pak untuk yang tentang senam berirama, mungkin sound systemnya Pak kadang agak susah itu. Kadang di sini mendengarkan, yang di luar kurang, seperti itu. Untuk saran dari saya, jadi sound systemnya seperti itu. Baik Pak, sekian dari Pak Galih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Siang. Selaska Jaya. Terima kasih Pak Galih yang telah menyampaikan paparan materinya dengan penuh semangat, singkat, padat. Baiklah Bapak, untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak selaku mentor untuk bisa memberikan saran dan masukan kepada Bapak Galih secara khusus. Monggo Bapak. Monggo silakan dari sini Bapak untuk dokumentasi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ibu
Bapak yang saya hormati, yang pada hari ini mengadakan seminar orientasi terkait dengan P3K. Kalau misalnya melihat judulnya tadi, ada harmoni dan sebagainya, itu kalau dipilah-pilah dan sebagainya, ya silakan, itu nanti kalau saran saya bisa diwujudkan persatuan. Jadi harmoni itu bagaimana, kemudian itu kan nilai gitu. Nilai. Nanti mungkin bisa tuh bantu laporan. Laporannya nanti dilengkapi aja itu tahapannya. Judulnya saya kira terkait dengan senam karena memang 7 pembiasaan. Nah itu untuk kita saya kira sudah berjalan rutin mingguan. Kalau tidak menghadapi tes seperti ini, kita harian rutin setiap hari Selasa dan Rabu. Di awal-awal memang saya yakin ada sedikit kurang hafal, ya memang. Dan biasanya setelah lama libur itu kembali ke pabrik, lupa lagi, awal lagi. Itu kebiasaan yang memang perlu dievaluasi. Nah, dari situ nanti akan ketemu. Nah, harapan saya mungkin itu dijadikan salah satu bentuk dibuatkan semacam rekam jejak nih. Rekam jejak itu gerakannya, ya gerakan. Kemudian lagu itu kan juga ada maknanya. Nah, mungkin bisa dilombakan pada waktu kelas meeting. Kemarin terlewat itu memang harus sering disosialisasi. Nah, salah satunya kelas meeting. Kalau tidak di kelas meeting, mungkin besok pada waktu MPLS. Saya yakin mereka di SD sudah punya, hanya di sini dikuatkan saja. Terus setelah itu 7 pembiasaan perlu dibuat diagram. Enggak cuma olahraga nih, yang BK pun juga sama. BK mapel lainnya juga sama, mulai dari bangun pagi, beribadat, kemudian literasi, olahraga, literasi, belajar, sampai tidur jangan malam-malam. Nah itu tidur jangan terlalu malam, itu memang programnya kementerian. Jadi branding setiap kementerian kan beda-beda. Nah kita ikuti saja. Nah saya kira untuk itu memang harus sering kita buat visual aja, semacam grafisnya biar tahu gerakan seperti ini. Terus lebih ke sosialisasi lagi. Terus untuk yang sarpras ya memang kita kendala tempat, tapi nanti diusahakan. Misalkan ini SDM-nya juga keluar 1 ahlinya, penting. Kita keluar 1 ahlinya. Nah, maka yang baru-baru ini kan juga perlu training. Saya kira itu saja. Terus peningkatan prestasi pada setiap olahraga nanti ekstra akan saya tambahi buju karate, gambar, paduan suara, kir, kemudian yang perlu apa saja. Kalau ada anggar ya sudah pakai anggar, tidak apa-apa. Kalau tidak ada alatnya pakai bambu. Ya. Sabet-sabetan penting. Jadi itu saja yang jelas untuk olahraga, karena anak-anak sepertinya penyeimbang otak kanan otak kiri olahraga itu. Jadi ketika mereka bergerak, entah kebersihan, kerja bakti, lebih senang daripada misalnya pelajaran di kelas. Maka itu mungkin salah satu alternatif menghilangkan kejenuhan. Tapi ya sudah, itulah dunia anak-anak kita. Itulah dunia anak-anak kita. Kalau memang pada saatnya kita membutuhkan mereka, kita pun juga bisa memaksimalkan. Namun yang tidak lupa nanti kedepannya harapan saya prestasi bisa lebih baik lagi. Syukur kalau tidak bisa di tim, mungkin bisa di individu. Itu kansnya lebih besar. Kalau dulu pencaksilat kita selalu pakai dengan SKO. Berarti SKO disarankan untuk tidak ikut.
ya, jadi ada medali emas itu. Oke. Saya kira itu untuk yel-yelnya prestasi. Nah, bersama bisa, prestasi pasti juara. Oke, oke. Jadi bersama bisa, prestasi pasti juara. Oke. Saya kira itu, semoga kita ke depan bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan institusi Selaska yang kita cintai, membawa nama baik dinas pendidikan sebagaimana apa yang menjadi visi misi Solo sebagai kota budaya, kota seni, kota olahraga yang bisa ditingkatkan prestasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore Bapak, terima kasih. Monggo Bapak Galih untuk tanggapannya atau dicukupkan? Silakan. Baik, makasih Pak. Mungkin agak menarik kalau kita membahas olahraga karena tidak hanya nasional tapi juga mendunia Bapak. Jadi untuk tingkatan di sekolah sendiri nanti akan dilaksanakan Bapak. Kemungkinan di kelas meeting berikutnya kita akan mengadakan lomba yang tidak perlu benturan, yaitu lomba senam. Nanti biar anak-anak yang pinter-pinter penghafalannya biar bisa tampil. Karena selama ini ya tampil di lapangan itu yang biasanya orangnya sering ngantuk di kelas. Jadi yang daya ingatnya kurang mungkin tidak bisa tampil, terhalang dengan tempat kita menyediakan cabang olahraga yang akan ditampilkan. Mungkin gitu Pak tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan mungkin? Sudah cukup, oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berakhir sudah kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada pagi siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bimo selaku mentor, juga kepada rekan-rekan P3K yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih, kita tutup dengan doa bersama. Semoga apa yang telah dipaparkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Saya Indah Ayu Riandayani, mohon maaf, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus. Sama ini yang kurang disewa. Terima kasih.